Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para lender dana syariah dan masyarakat Indonesia. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa orang yang bersuara, yang speak up di TikTok. Mereka adalah 1 Bank Nusantara, 2 Bang Galih, 3 Mbak Istianah, 4 panggil saja Apin, dan TikTok lainnya, dan beberapa orang yang membagikan video tentang dana syariah di TikTok. Saya ucapkan terima kasih sudah mau speak up, sudah mau bersuara, mewakili keresahan hati kita para investor dana syariah. Saya sendiri sudah ada lebih dari 10 video yang saya upload di TikTok kawan-kawan. Bang Jamal ada lebih dari 7 kawan-kawan. Bank Nusantara sekitar 5 lebih. Mbak Istianah sekitar 3. Mbak Apin ini ada 2. Kemudian ketika saya buka Facebook, saya belum menemukan ada para lender. Saya belum menemukan lender yang membagikan kisah ini, kisah kita, keresahan kita di Facebook kawan-kawan. Maka saya walaupun malu, video-video yang mungkin tidak konyol saya bagikan juga di Facebook saya kawan-kawan. Sedangkan di YouTube saya menemukan hanya saya sendiri kawan-kawan yang membagikan video keresahan kita semua para lender. Saya mewakili ribuan investor dana syariah di YouTube. Saya menemukan hanya saya saja kawan-kawan. Saya tidak bisa berjuang sendiri kawan-kawan. Perjuangan ini harus bersama-sama. Siapalah saya? Saya bukan siapa-siapa. Saya hanyalah butiran pasir di lautan kawan-kawan. Berikut ini saya akan menampilkan video-video di TikTok yang mengangkat isu gagal bayar kasus dana syariah, yang mana korbannya kebanyakan pensiunan, yang mana korbannya itu kebanyakan pensiun yang dana mereka ambil dari tabungan pensiun dan mereka pindahkan ke dana syariah dengan harapan mendapatkan passive income. Mereka mendapatkan sekian juta tanpa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi apalah daya, jauh panggang dari api, duit mereka dan duit kita, duit mereka para pensiunan dan duit kita juga para. Jadi guys, aku mau speak up terkait investasi di dana syariah. Jadi dana syariah itu tuh kita investasi di bidang properti gitu. Nah, jadi kasusnya tuh udah mulai mengkhawatirkan di bulan Juni. Banyak lender yang uangnya nggak bisa diambil. Dan aku harusnya dapat imbal hasil tanggal 13 kemarin dan nggak ada. Tidak dibayarkan dan dapat email dari dana syariahnya. Katanya terjadi penundaan dalam proses pengembalian dana imbal hasil, terus dana sisa imbal hasil dan dana pokok kepada para lender. Kasusnya di sini kakak aku udah di 5 bulan, hampir 5 bulan uangnya belum kembali juga, dan aku khawatir karena aku berakhir investasi di bulan Januari nanti. Makanya kayak aduh takut banget ini uangnya karena uangnya banyak banget. Jadi mohon tolong kepada OJK diproses dana syariah ini, karena kami para lender khawatir karena yang kita investasikan uangnya tidak sedikit, banyak. Tolong bantu viralkan, karena sampai sekarang dana syariah Indonesia tidak ada transparansi dan klarifikasi terkait permasalahan yang sekarang. Terima kasih.
Info-infonya nih, ada saudara-saudara kita yang duitnya nyangkut ratusan miliar di aplikasi yang namanya DSI. Nih, jadi gue lagi nge-scroll TikTok ya kan. Terus gue ngeliat videonya Bang Gali nih. Bang Gali duitnya nyangkut 160 sekian juta tuh di tuh aplikasi dari bulan Juni tahun 2025. Terus dia gue ajak lah tuh naik di live TikTok gue ya kan. Nah pas gue lagi nge-live ternyata banyak yang punya masalah yang sama, isunya sama, pada ngeluh tuh di kolom komen. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, gue mau jelasin dulu ke lu, DSI ini apa sih? Jadi DSI ini makhluk apa di ini ya. Jadi DSI itu adalah makelar permodalan proyek atau biasa kita sebutnya apa? Calo begitu ya. Jadi ini dia itu tempat ngumpulnya orang-orang yang pada punya proyek tapi butuh dana sama orang-orang yang punya dana tapi butuh cuan. Kurang lebih begitu. Jadi dia itu pihak ketiganya gitu. Dia yang nemuin tuh mereka berdua tuh ditemuin ya kan, ya kurang lebih sama kayak tetangga gue tuh si Sigit. Si Sigit begitu kelakuannya, doyan banget nyaloin urusan orang. Jadi banyak deh tuh orang-orang yang modelnya kayak Bang Gali gini, dia ngemodalin itu proyek-proyek yang sudah diverifikasi aman sama ini makelar gitu. Cakep kan, sebenarnya bagus. Tapi sayangnya ya beberapa bulan ke belakang ini katanya duit ya pada mandek. Ya itu kagak bisa dicairin dari ini makelar ya kan. Banyak deh tuh isu-isu berseliweran ya kan. Jadi bola liar tuh. Nah coba deh sekarang biar nggak jadi bola liar, lo pada nih yang pada punya masalah atau memang bersangkutan sama aplikasi ini, tulis dah tuh di kolom komen masalah lo pada. Coba gue pengen tahu nih saudara-saudara gue mau nggak nih gue angkat ini kasus. Kalau misalnya mau kita angkat saudara-saudara, kita kawal, kita tuntaskan. Oke, assalamualaikum. Jadi kemarin VT gue yang pertama kali ngangkat tentang DSI ini dan dinotis sama Bang Samudra, itu banyak banget yang komen ya, dan ngalamin hal yang serupa dengan gue. Salah satunya ini nih, dia nyangkut 1,2 M. Coba bayangin sepusing apa dia. 1,2 M coy, itu banyak banget. Dan banyak juga yang DM ke gue kalau dia abis lahiran, tahu hal ini dan dia hampir pingsan. Coba bayangin abis lahiran tiba-tiba dengar berita kayak gini, ngurus anak baru lahir aja udah capeknya bukan main kan. Ini ditambah ada berita kayak gini dan uangnya dia nyangkut di situ. Plus ada yang DM gue juga uang pendidikan anaknya, uang pensiunan orang tuanya, dan itu banyak banget. Nih salah satunya nih gue spill satu-satu ya, yang komen di video yang pertama gue angkat. Ya Allah, semoga aja cepat selesai deh urusannya dan uang para lender tuh bisa cair. Kasihan banget guys. Ya termasuk diri gue sendiri juga kasihan sih, nyokap sama adik gue nyari uang setengah modal. Ya kita doain aja ya, semoga cepat ada jalan keluar dan dana kita semua bisa dicairkan. Amin. Kawal terus guys, kawal terus. Setiap investasi selalu untung hanya dalam pikiran investor yang gak paham resiko. Jadi begini bang, DSI ini sekarang nih bukan soal resiko ya bang ya. Kalau abang gak percaya, sekarang abang buat akun DSI, terus abang top up uang abang 1 juta aja bang, 1 juta. Top up 1 juta, nah nanti kan statusnya dana tersedia tuh. Terus abang langsung cairin lagi aja. Kan harusnya bisa ya, harusnya cair lagi gitu kan, karena dana tersedia, belum masuk proyek. Nah, kalau cair, hebat bang, kalau cair hebat. Banyak orang yang mencoba kayak gitu gak cair bang. Nah, itu apa tuh namanya? Itu udah bukan soal resiko lagi bang. Apa tuh namanya tuh? Gue gak mau bilang, atau gue gak mau menduga-duga dulu dah. Silakan komen aja tuh, kalian para lender, apa tuh namanya tuh? Kalau dan tersedia, gak bisa dicairin.